Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini topik kita adalah tentang tata nama senyawa. Tata nama senyawa. Nah, untuk membuat tata nama senyawa, kita tahu senyawa itu ada yang pertama namanya senyawa ion. Senyawa ion. Nah, senyawa ion otomatis itu ada yang positif. Simbolnya tanda positif. Yang kedua, ada itu negatif. Simbolnya tanda negatif. Oke. Nah, kemudian senyawa itu ada namanya senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen biner. Kemudian ada itu namanya senyawa organik. Yang pertama yang kita pelajari yaitu senyawa ion. Nah, senyawa ion dan senyawa positif dan negatif itu ada di dalam bentuk tabel. Nah, kita harus tahu dulu mana itu ion positif, mana itu ion negatif. Nah, ion positif itu ada seperti di tabel di buku ini. Nah, ini adalah contoh untuk ion-ion positif, yaitu H positif itu dia asam atau hidrogen, NH4 positif amonium, Na positif natrium, kemudian K positif kalium, Ag positif perak, Li positif litium. Kemudian ada Mg, ada Ba, Zn, Sn, Fe, sampai dia itu ke Pb4 positif, yaitu timbal 4. Itu contoh-contoh ion positif. Kemudian ion negatif. Nah, ion negatif itu F negatif fluorin, Cl negatif klorin, Br negatif bromin, O2 negatif oksigen, S2 negatif sulfur, N3 negatif nitrogen. Itu untuk ion negatif, ion tunggal. Nah, ada juga dia dalam bentuk ion yang poliatomik untuk yang negatif. Nah, seperti ini. SO4 2 negatif sulfur, nama anionnya sulfat. SO3 2 negatif sampai ClO4 negatif, yaitu namanya adalah perklorat. Nah, ini biar lebih jelas, ini perklorat. Nah, kemudian ada lagi contoh-contoh yang lain, misalnya ini NO3 negatif, MnO4 negatif, kemudian di sini dia C2O4 2 negatif oksalat, sampai ASO4 3 negatif arsenat. Nah, itu adalah tabel-tabel untuk kita membantu kita untuk membuat tata nama senyawa. Nah, kita mulai dulu ya untuk tata nama senyawa ion. Nah, misalnya kita ketemu nanti misalnya dia Na positif. Nah, kita tulis dulu nih contoh ya. Contoh Na positif, maka namanya adalah ion natrium. Kemudian kalau Fe2 positif, nah itu namanya ion besi 2. Kemudian Fe3 positif, nah itu namanya ion besi 3. Kemudian kita masuk ke ion negatif. Nah, ion negatif misalnya seperti tadi lah, F negatif, maka namanya menjadi fluorida. Nah, tambah akhiran ida. Nah, kalau Cl negatif itu kan klorin. Kalau udah menjadi tata nama senyawa, kita namakan dia jadi klorida.
ada akhiran ida. Kemudian Br min, tambah akhiran ida jadi bromida. Kemudian kalau ketemu S2 negatif, itu kan sulfur, jadi sulfida, ada akhiran ida. Nah itu dia kalau untuk yang negatif. Nah itu dalam bentuk ion. Nah sekarang kalau ketemu misalnya untuk senyawa kovalen biner. Nah ini senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen biner. Kovalen biner. Nah, dia ini ada ketentuan-ketentuannya. Nah, misalnya kita buat di sini yang pertama ada aturan disebut atom yang di depan disebut sesuai dengan nama unsurnya. Diikuti dengan nama unsur berikutnya. Dan diberi akhiran ida. Kemudian ada nomor 2 ketentuannya, jumlah atom atau itu angka subskrip. Ini biasa ada kita dengar di laptop ya, SKRIP. Disebut sebagai awalan. Dengan menggunakan angka Latin. Nah, angka Latin itu seperti yang kita ketahui, kalau misalnya 1 mono, 2 itu di, 3 itu tri, dan seterusnya sampai dengan 10 biasa kita tulis itu dengan DK. Oke, kalau mau tabelnya itu kayak gini ya. Nih. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Oke, kalau senyawa organik itu sudah ada ketentuannya dan itu biasa disebut tata nama yang lebih kompleks. Itu biasa disebut tata nama yang lebih kompleks. Contoh misalnya, CH4. CH4 itu disebut metana. Kemudian C2H4 itu disebut etana. Kemudian kalau misalnya ada CH3Cl, nah itu nama senyawa organiknya
kloro, meta. Nah, kalau misalnya lagi HCOOH, itu disebut asam metanoat. Nah, ini dia untuk aturan-aturan ketentuan dalam tata nama senyawa. Nah, kita buat dulu contoh ya. Contoh soal. Nah, misalnya itu dia katakan sebutkan nama dari senyawa berikut. Misalnya nomor 1 kita buat dulu MgS. Nomor 2 misalnya NH4OH. Nomor 3 misalnya P2O5. Nomor 4 misalnya nanti dia Na2SO4. Nomor 5 misalnya dia FeCl3. Nah, kalau ketemu begini, maka kita harus buat dulu seperti tadi. Nah, jawab. Nomor 1 MgS. Nah, terdiri dari unsur Mg. Mg itu adalah magnesium. Magnesium. Nah, S itu adalah sulfur. Nah, perhatikan ketentuan tadi. Oke, lihat katanya atom yang di depan disebut sesuai dengan nama unsurnya, diikuti dengan nama unsur berikutnya, dan diberi akhiran ida. Berarti kita bisa tulis namanya ini adalah yang pertama Mg, yaitu magnesium. Unsur kedua katanya diikuti dengan unsur berikutnya, berarti unsur berikutnya adalah si S tadi, diberi akhiran ida, berarti sulfur menjadi sulfida. Oke, nomor 2 NH4OH. Nah, ini terdiri dari si NH4 dan OH. Nah, NH4 tadi ada di tabel kita tadi NH4. Nah, NH4 itu kalau dalam ion positifnya menjadi NH4 positif, berarti amonium. Kalau mau dibuat, berarti di bawah lagi ditulis NH4 positif amonium. Kemudian si OH. OH itu apa? OH negatif. OH negatif itu adalah hidroksida. Nah, berarti kalau kita mau gabung berarti amonium hidroksida. Oke, berikutnya lagi. Dia katakan di sini nomor 3, yaitu P2O5. Nah, P2O5 ini apakah ada di ketentuan tadi? Katanya harus nama atom yang di depan disesuaikan dengan nama unsurnya. Maka kita pisahkan dulu unsur satu-satu. P itu adalah fosfor. Berarti tulis di sini fosfor. O ini adalah oksigen. Nah, katanya atom yang di depan disebut sesuai dengan nama unsurnya, diikuti dengan nama unsur berikutnya diberi akhiran ida. Jumlah atom atau angka subskrip sebagai awalan dengan menggunakan angka Latin. Nah, tadi kan dia sendiri-sendiri, ini tidak ada angkanya di bawah. Ini ada. Berarti kita harus tulis yang pertama adalah kata sesuai dengan angka. Ini unsurnya adalah fosfor. Angkanya di bawah berapa? 2. Berarti kita pakai awalan di. Kemudian oksigen jadi oksida. Berarti kita tambah, ini ada 5. Berarti jadi penta.
Kalau mau kita tulis yang bagus, namanya adalah diposfor pentaoksida. Ini namanya. Oke, nomor 4. Misal dia katanya tadi contoh soal Na2SO4. Nah, ini pisahkan. Na tadi di tabel ada Na positif. Namanya adalah natrium. Kemudian SO4. SO4 ini tadi SO4 2 negatif. Namanya adalah sulfat. Dan digabung. Karena di sini dia ini adalah ion logam, dia tidak pakai awalan di, maka kita tulis natrium sulfat. Oke, itu yang benarnya. Kemudian kita buat lagi nomor 5. Nomor 5 kita buat dulu FeCl3. Berarti ini kita tahu kan kalau dia itu Fe, yaitu Fe ada 2 positif, ada dia Fe3 positif. Nah, supaya kita tahu yang mana dipakai, kita buat di bawah FeCl3. Nah, kalau kita ionkan ini, ketemulah Fe dan Cl. Cl itu negatif. Nah, di sini ada angka 3, karena kan di sini dia ada yang namanya indeksnya 3, pindahkan ke depan 3. Berarti jadi 3 Cl negatif. Nah, supaya ini hasilnya ini sama dengan 0, kan ini 3 kali minus 1, berarti di sini harus positif 3, maka pindahkan ke atas positif 3. Maka yang dipakai adalah positif 3, maka ini adalah ion besi 3. Nah, si Cl ini kan yang ada Cl negatif, berarti dia klorin tadi kan, klor atau klorin. Nah, kalau digabung berarti kita buat besi, ionnya kan hilang karena kan dia udah dalam bentuk senyawa di atas FeCl3, berarti jadilah besi, karena di angka 3 1 2 3, besi 3 klorin, jadi diganti jadi klorida, karena kan katanya tadi aturannya unsur berikutnya dan diberi akhiran ida. Nah, ini ada akhiran ida, berarti namanya adalah besi 3 klorida. Oke, ini contoh soalnya. Nah, kita ada contoh soal lagi. Misalnya dia katakan seperti ini. Nah, ini tipe kedua ya. Misalnya dia katakan tuliskan rumus kimia dari senyawa-senyawa berikut. Nah, nomor 1. Misal dia katakan silikon tetrafluorida. Silikon tetrafluorida. Oke, nomor 1, nomor 2. Nah, kita kelang aja untuk jalannya nanti. Kobalt 3 nitrat. Kobalt 3 nitrat. Oke, nomor 3. Nomor 3 adalah katanya besi 2 fosfat. Kemudian nomor 4. Katanya lagi misalnya kalium nitrat. Kalium nitrat. Oke, nomor 5. Misalnya dia katakan lagi adalah nitrogen mono di nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida ya, punya satu nitrogen monoksida. Nah,
Kalau udah ketemu begini, katanya tuliskan nama senyawanya dalam bentuk rumus kimia. Berarti tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Kalau tadi kan dia minta tuliskan nama nih. Kalau yang sekarang rumus kimianya. Berarti kita tinggal buat. Nah, pisahkan dulu mereka. Nah, silikon berarti Si. Fluorida, karena ini kan akhiran ida tadi. Unsurnya adalah fluor, berarti F. Nah, kemudian katanya tadi tetra. Tetra itu tadi kalau dalam tabel, nah, ini tabel, katanya itu adalah angka Latin untuk awalan. Berarti nih mana tuh tetra, berarti 4. Nah, itu adalah jumlah atom atau angka subskrip. Nah, berarti dia itu adalah di sini 4. Berarti rumus kimianya adalah SiF4. Kemudian yang kedua kobal, berarti CO, nitrat. Nah, nitrat tadi di dalam bentuk tabel kita, nitrat itu yang mana? Cari dulu nitrat di dalam bentuk tabel yang tadi. Nah, ini tabel yang tadi katanya nitrat. Nah, ini nitrat NO3 negatif. Berarti kita tulis NO3. Nah, negatifnya di atas. Kemudian kobal 3 seperti tadi Fe3 berarti besi 3. Berarti dia CO3 positif di atas. Nah, kalau kita mau buat mereka itu pisahkan yang atas sebelah kiri jadi atas sebelah kanan. Jadi misalnya gini, CO3 positif, NO3 negatif. Nah, angka ini ditukar sebagai angka subskrip atau indeksnya. Berarti dapatlah kita CO 1 NO3 3 kali. Ini dia kalau kita tukar di bawahnya. Kalau di kimia angka 1 kan nggak ditulis, berarti kita bisa nulisnya jadi CO NO3 3 kali. Nah, inilah dia CO NO3 3 kali. Kemudian nomor 3 besi, berarti Fe, besi 2 positif. Nah, fosfat. Nah, fosfat tadi di dalam tabel kita rumusnya adalah yang ini. Fosfat. Nah, ini nampak nggak ini? Fosfat. Ini fosfat PO4 3 negatif. Nah, PO4 3 negatif. PO4 3 negatif. Caranya sama. Fe2 positif tambah. Bolehlah ini tambah. Nah, PO4 3 negatif. Karena kan mereka mau kita gabung, berarti kan mereka kita tambahkan. Nah, angka di atas ini pindahkan sebagai angka subskripnya. Berarti Fe dapat angka 3, PO4 dapat angka 2. Maka mereka menjadi Fe3, PO4 2 kali. Nah, kalau seandainya di unsurnya itu sendiri langsung tulis saja di bawahnya. Tapi kalau dia lebih dari 1 atau lebih dari sendiri, berarti kita harus bikin dalam kurung. Jadi Fe3 PO4 2 kali. Kemudian nomor 4, kalium nitrat. Nah, kalium itu kan K. K itu berapa? K positif. Nah, nitrat itu tadi NO3 negatif ini di atas. Berarti kita gabung K positif tambah NO3 negatif. Tuker. Berarti K dapat angka 1, NO3 dapat angka 1 di bawah sebagai indeks atau subskrip. Nah, karena 1 di kimia nggak ditulis berarti dihilangkan. Tinggallah KNO3.
3. Oke, berikutnya nomor 5 di nitrogen monoksida. Nitrogen berarti N, oksida berarti O. Kalau mono 1, kalau di berarti 2. Nah, gabunglah N2 tambah O1. Nah, karena 1 nggak ditulis, berarti langsung tulis N2O. Nah, inilah jawaban yang benar untuk kelima contoh soal. Oke, sampai di sini semoga bisa paham ya.